Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukronillah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad ilahi anta maksudi wa ridhoka masribih la haula wala quwata illa billahil azim. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat lahir dan batin, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga dan sahabat termasuk pada umatnya, amin ya rabbal alamin. Kang Suta sehat? Ya, alhamdulillah kita masih sehat walafiat dan istiqomah, semoga ya Kang ya. Hari ini tidak lupa kita sapa dulu rekan-rekan kita, saudara kita, sahabat kita di seluruh Indonesia, Nusantara, bahkan juga teman-teman dan saudara kita di luar negeri. Ada dari Malaysia, Brunei, juga Vietnam, terus kemarin itu Taiwan juga. Semoga yang ada di sana senantiasa sehat walafiat, istiqomah, dan tentu dijauhkan dari segala musibah dan bala bencana, amin ya rabbal alamin. Kang Suta, kita akan mencoba memfollow up, menindaklanjuti materi kita yang dulu Kang, terkait dengan rahasia besar sholat lahir dan batin, terkait dengan hati yang bersih, dan juga terkait juga dengan cara diterimanya amal ibadah. Nah yang menjadi pertanyaan saya pribadi, ya memang sholat secara kedudukan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, hal yang utama, bahkan menjadi pembatas antara keimanan dan kekafiran. Nah, salah satu amal yang ditanya juga yang pertama adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik juga semuanya. Tetapi kalau dalam kajian fikih, saya membaca sebuah hadis, jadi memang sholatlah kamu seperti engkau melihat saya, dalam arti Rasulullah sholat. Nah, yang akan kita kaji tanda petik, dicari referensi gaibnya, sebenarnya sholatnya Rasulullah itu seperti apa. Kalau dalam kajian ilmu fikih, tata cara sholat Rasulullah itu sudah jelas sekali dari tata caranya. Nah, apakah Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat secara lahir batin apa tidak, seperti itu. Nah, jadi kalau dalam hadis tekstualnya seperti itu, jadi sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Nah, sehingga coba kita kaji, kita lihat secara gaib, semoga diizinkan ya oleh beliau, supaya mungkin bisa menambah referensi kita seperti apakah sholatnya baginda Rasulullah SAW. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi. Kang Suta siap nggih? Semoga diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, assalamualaikum malaikat yang ada gelang kiok kita masnya semua. Mohon aktif semuanya dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana. Ya Allah, mohon dihadirkan yang diizinkan sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang sholatnya baginda Rasulullah SAW, yang bisa menjelaskan dengan jelas, dengan gamblang sholat baginda Rasulullah SAW, yang diizinkan hadir dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana. Tarik ke tangan saya masuk ke dalam tubuh moderator, sosok gaib yang asli. Jika ada penyusup langsung diledakkan, yang bisa menjelaskan informasi tentang bagaimana tata cara Rasulullah SAW sholat. Allahu Allah bi'alfi salam masuk ke tubuh moderator sallallahu alaihi wasallam, tembus lahir batin dikuasai tubuh moderator sallallahu alaihi Muhammad. Langsung sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya langsung beradaptasi dan bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas dan lugas. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten. Nuwun sewu, mohon maaf sederengipun. Sebelumnya panjenengan dari mana, siapa? Saya wujudnya jin. Wah, wujudnya jin. Dari golongan jin. Dari golongan jin nggih Mbah. Nuwun sewu Mbah, suaranya lebih keras 1000 kali lipat lagi. Allahu sholama, supaya lebih kita dengar sallallahu Muhammad. Langsung lantang Mbah. Dari golongan jin Mbah. Iya. Boleh kami ya mengetahui sedikit terkait dengan panjenengan, apa yang boleh disampaikan, monggo, identitasnya, usianya, dari mana asalnya, dan seterusnya Mbah. Saya asalnya dari sini saja. Dari sini saja. Iya, dari Nusantara ini. Oh, dari Nusantara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usianya berapa Mbah? Ya, sekitar 700 tahunan. 700 tahun dalam usia gaib apa manusia? Dalam usia manusia. Dalam usia manusia, sudah sangat tua berarti ya Allah. Berarti panjenengan alhamdulillah yang diizin hadir nggih? Iya. Iya. Nuwun sewu kalau boleh sekali.
diizinkan, tapi saya yang diizinkan. Alhamdulillah ya, bersyukur sekali ya Mbah ya. Kalau boleh tahu kami harus memanggil apa kepada panjenengan ini? Mbah saja. Mbah saja nggih. Nah, panjenengan dulu yang memuslimkan siapa Mbah kalau boleh tahu Mbah? Beliau. Langsung beliau. Iya. Alhamdulillah, beruntung sekali ya. Boleh diceritakan sedikit Mbah bagaimana proses islamannya dengan beliau dulu itu? Di mana prosesnya gitu? Dulu belum lama. Sekitar 10-9 tahun yang lalu. Oh, sekitar 9-10 tahun yang lalu nggih. Semua bangsa goib dikumpulkan. Dari bangsa jin, siluman, iblis, semua dikumpulkan. Oh, dikumpulkan. Diajak bertempur atau mengikuti ajarannya beliau. Nggih. Saya lebih keras lagi Mbah nggih. Saya salat coba lebih. Nah, dikeraskan lagi Mbah. Dikumpulkan, diajak untuk masuk Islam gitu. Iya. Kalau dari tempat itu tetapannya di dalam dunia goib atau di dunia nyata Mbah itu? Di dunia goib. Oh, di dunia goib ya. Oke. Makanya dia sangat terkenal. Nggih. Seluruh bangsa goib sudah ditundukkan. Ya Allah. Dan dikenal gelarnya apa itu dalam goib Mbah itu? Dalam bangsa goib dikenal dengan Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, ya Allah Akbar. Baik, tapi beliau kan sosok manusia ya Mbah ya? Dia sosok manusia. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita belajar berguru pada sosok manusia bahkan tidak salah berarti ya Mbah ya? Tidak. Alhamdulillah. Saya kami mohon izin ya Mbah untuk berikan hidangan dengan beliau sang yang cahaya. Mohon ya Allah diberikan hidangan istimewa untuk Mbah yang hadir di sini. Allahu sallallahu Muhammad sallallahu komplit semuanya yang istimewa untuk panjenengan. Pangapunten nggih Mbah, kurang berkenan. Begini Mbah, kita ingin sekali mendapat informasi walaupun kita dalam dunia nyatanya ya belajar Islam, termasuk salah satunya bab sholat, fikih sholat itu banyak sekali yang sudah masyhur atau terkenal di masyarakat dan dipahami dan diajarkan dalam setiap apakah di masjid, di musola, di sekolah atau di pondok. Nah, fikih sholatnya. Tapi saya ingin tahu sekali terkait dengan hadis yang menjelaskan bahwa sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat Rasulullah, maksudnya sebenarnya sesuai dengan ajaran beliau itu kan mengajarkan kita sholat lahir dan batin. Nah, sebenarnya sholatnya Rasulullah SAW itu seperti apa gitu? Ya, tentu saja sholatnya baginda Rasulullah SAW menghadirkan zahir dan batinnya. Begitu, menghadirkan sama persis yang diajarkan oleh Sang Hyang Nur Cahaya. ya Allah. Karena yang diajarkan oleh Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana itu adalah petunjuk dari beliau. Allah Akbar, begitu ya. Berarti ajaran Romo Yai atau Sang Hyang Cahaya Nirwana itu berarti seperti apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana mendapat bimbingan dari baginda Rasulullah. Ya Allah. Tidak serta-merta keinginannya, maksudnya keinginan dari Sang Hyang Nur Cahaya semuanya berasal dari petunjuk-petunjuk dari gurunya terus yang sambung menyambung, yang murni Allah. Murni sampai ke
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam murni, murni. Ya Allah, tidak ada kegiatan apa Kang Sartoyo dibentengin. selain menjalankan perintahnya Allah Gitu ya. dan Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Berarti maksud dari hadis sholatlah kamu seperti engkau melihat diriku sholat itu maksudnya juga yang Ia diajarkan beliau ini. sangat jarang Nah. yang mengajarkan seperti ini. Ya. Nah, pertanyaan kan begini, Mbah, kenapa justru amalan atau ajaran beliau Rasulullah SAW maksudnya itu kok tidak tersampaikan secara luas ya? Padahal itu kan sangat penting bab sholat itu, Mbah. Itu kalau dari jalur kenabian memang keilmuan tidak serta-merta harus diajarkan. Sedangkan dari jalur kerasulan Iya. harus diajarkan ke seluruh, Harus disampaikan ke seluruh harus teman. disampaikan. Sedangkan Iya. ajaran ini hanya tertentu. Tertentu ya. Maksud tertentu khusus. Ia khusus berupa hakikat. Berupa hakikat itu ya. Ya Allah. Jadi Kalau sekarang, ya, untuk yang sekarang gimana itu? setelah di zaman kenabian dan kerasulan telah selesai, Iya. masuk ke zaman kewalian. Masuk ke zaman kewalian. Dan berlanjut sampai sekarang. Yang mewakili kenabian dan kerasulan adalah seorang mursyid. Yang mewarisi kenabian dan kerasulan itu mursyid. Kenabian dan kerasulan. Setiap mursyid pasti dia adalah seorang wali. Setiap mursyid pasti seorang wali. Tapi belum tentu 1000 wali, belum tentu satu orang mursyid. Ya. Jadi seorang mursyid itu mewarisi ilmu kerasulan. Begitu ya. Jadi seorang mursyid mewakili kenabian dan kerasulan ya. Iya. Maka ajarannya lahir dan batin, syariat dan hakikat. Iya. Iya. Pertanyaannya begini, Mbah. Kan dalam hadis juga ada disampaikan ya bahwa ulama itu juga pewarisnya para nabi. Iya. Itu bagaimana kaitannya, Mbak? Apakah itu hanya sebagian saja atau bagaimana lebih? Iya, sebagian saja. Hanya sebagian saja yang mewarisi keilmuan secara hakikat. Iya.
lebih banyak keilmuan yang secara syariat saja. Iya, lebih luas di masyarakat ilmu secara syariat saja. Nah, pertanyaannya begini, Mbah. Terus sebenarnya sholat yang benar ya dan bahkan diterima oleh Allah secara hakikatnya terutama ya Mbah, itu sholat yang seperti apa itu Mbah? Ini kan sangat penting, sangat luar biasa. Sholat yang menghadirkan syariat dan hakikat, Oh ya Allah, luar biasa. yang menghadirkan rohani, mengikut sertakan untuk sholat. Iya, Ketika orang mengikut sertakan rohaninya nggih. untuk sholat seperti yang telah Nggih. diajarkan oleh guru panjenengan, Alhamdulillah. secara otomatis ketika orang telah sholat Nggih. akan memperbaiki akhlak, pekerti, Ya Allah. sifat-sifat rohani yang Iya. ada di dalam tubuh manusia. Itu akan secara perlahan terkikis dan hancur. Makanya itu apabila orang melakukan benar-benar sholat secara hakikat Iya. dan syariat, Nggih. perilaku orang yang melakukan sholat Nggih. akan menjadi baik. Allah, baru begitu ya. Jadi Iya. ya di Al-Quran juga dijelaskan bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Iya, Itu maksud sholat yang dimaksud adalah sholat yang secara syariat dan hakikat ya. hakikat, ketika rohani dalam manusia telah bersih, Iya. amal ibadah kita akan sampai, karena di setiap langit ada penjaganya. Untuk setiap langit ada penjaganya, sehingga amal ibadah yang masih diselimuti dengan penyakit-penyakit hati tidak akan bisa menembus langit. Ya Allah. Bahkan sampai saja tidak, karena sudah tertolak oleh penjaga langit. Nauzubillah. Maksud saya malaikat, malaikat yang sudah ditugaskan, ya betul. Ya Allah, jadi kalau kita melaksanakan sholat ya tidak secara lahir dan batin, tidak diterima hakikatnya, tidak sampai kepada Allah ya. Tentu saja. Astagfirullah. Setiap amal ibadah ada yang mencatat. Ya. Antara kebaikan dan keburukan sudah dicatat. Ya. Tetapi ada kriteria amal yang bisa sampai kepada Allah. Oh begitu ya. Atau bahkan belum sampai ke langit sudah tertolak. Karena adanya sifat-sifat penyakit hati itu ya Allah, nauzubillah, di dalam tubuh manusia. Iya. Nauzubillah. Jadi ternyata setiap orang beribadah pasti dicatat ya. Kemudian ada sholat yang diterima atau sampai kepada Allah dan tidak sampai kepada Allah. Nah, salah satu penyebab utama amal kita tidak sampai kepada Allah karena hati kita dipenuhi dengan segala bentuk penyakit hati itu ya Mbak ya. Iya. Nah, sementara penyakit hati itu akan hilang bersih kalau kita menjalankan sholat secara syariat dan hakikat. Iya. Allahu Akbar. Jadi syarat diterimanya amal itu harus dengan hati yang bersih dan amal itu secara lahir dan batin
diajarkan oleh guru yang bersanad bersama pada guru sampai Rasulullah dan Allah ya. Allah Akbar. Jadi sholat itu Nggih. tidaklah mudah. Iya betul. Kita sholat secara syariatnya saja, tentu hatinya masih kemana-mana. Nggih, iya betul, saya ngalami itu. Pikirannya kemana-mana. Nggih, nggih. Pantasan ya Mbah kalau Itulah yang menyebabkan nggih. Iya, iya. amal tidak sampai. Nauzubillah. Dan kalau kita lihat fenomena di masyarakat kita, Mbak, saya juga pernah alami. Pantesan kan di Al-Qur'an kan sudah disampaikan bahwa kalau sholatnya benar seperti Rasulullah itu, maksudnya kan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu ya. Iya. Yang kita lihat kan banyak orang sholat ke masjid berjamaah bahkan kelihatannya istiqomah, tapi yang terjadi banyak juga yang masih melakukan maksiat dan dosa-dosa besar malah itu. Jadi sholatnya seakan-akan salah karena tidak mampu mencegah perbuatan Sholatnya dosa. tidak salah, tapi sholat yang benar memang harus dicari. Iya, betul maksudnya itu. Kita sebagai makhluk harus mencari, berupaya mencari hidayah, jemput, mencari sekuat tenaga. Jangan merasa sudah sholat, sudah benar, sudah beribadah, merasa sudah benar, malah merasa sudah marifat. Jadi yang menjadi PR di masyarakat kita secara umum umat Islam itu berarti kan tata cara sholatnya yang belum secara lahir dan batin berarti ya Mbah ya. Sudah banyak yang disebarkan oleh murid-murid beliau. Alhamdulillah ya. Di seluruh Nusantara ini. Iya betul Mbah. Semoga mereka bisa mengambil betul sekali. Iya betul. Banyak sekali jika mereka menyimak. Iya, semoga ya, jadi banyak saudara-saudara kita yang belum ya tersambung dengan amal, terutama sholat, karena sholat menjadi hal yang pokok mendasar yang menjadi tiangnya agama. Maka betul sekali kalau sholat kita saja belum benar, bagaimana kita bisa menegakkan dinul Islam. Pantas saja saya dari dulu merasa juga gitu Mbah, saya sudah sholat kok masih suka maksiat juga gitu. Jadi saya merasa begitu sejak dulu itu. Ada yang salah dalam diri saya berarti ini. Sholat yang benar itu sangat susah. Sangat susah. Betul. Tapi walaupun susah harus kita perjuangkan ya Mbah ya. Iya. Kita harus mengikuti aturan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Bukan sholat yang semaunya kita, semaunya hawa nafsu kita. Karena kadang kita beranggapan yang penting kita sudah sholat. Nah itu banyak sudah melakukan kewajiban. Betul, menggugurkan kewajiban. Ya Allah. Terus apa jika diizinkan ini Mbah? Terus bagaimana nanti efek kalau secara dunia, ya di dunia itu orang yang tidak menjalankan sholat secara lahir batin, efeknya kan salah satu kan ya diselimuti dengan hati yang kotor, amal yang tidak sampai kepada Allah gitu ya. Terus kalau sampai di akhiratnya Mbah, itu boleh nggak sedikit diinformasikan kalau orang sudah mati? Jika secara syariat sholatnya sudah benar, nanti di akhirat dia akan
disuruh sholat kembali, Oh, disuruh mengulangi sholat selama dia hidup di dunia sampai benar. Sampai benar, artinya sesuai dengan bimbingan beliau, begitu maksudnya. Iya. Jadi di akhir nanti suruh mengulang lagi sholatnya sampai benar. Syariat sudah benar. Jika syariatnya sudah benar, tinggal menyempurnakan cara hakikatnya di akhirat. Iya. Begitu ya. Berarti dalam posisi seperti itu orang tersebut tidak dalam kondisi disisa dalam kubur ya? Iya. Allah Akbar. Terus seandainya sudah benar menyelesaikan tugasnya sholat di alam akhirat itu, kemana ruhnya itu, Mbah? Ya, jika belum benar tentu akan mengulang terus. Kalau belum benar mengulang terus sampai benar. Allah Akbar ya. Ya Allah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ternyata ada amal yang diterima oleh Allah ya, karena sampai, dan ada juga kategori amal yang sekedar dicatat saja ya Mbak ya. Iya, dan amal yang ditolak. Dan amal yang ditolak ya, ternyata ada 3 kategori itu. Nah, jadi yang diterima ada, ditolak ada, dan sekedar dicatat. Ya Allah, mungkin terkait dengan bab sholat yang seperti sholatnya Rasulullah SAW, mungkin adakah yang mau disampaikan lagi Mbah? Apa sudah cukup Mbah? Ya, sholat yang benar itu memang susah. Tapi harus ada upaya untuk mencari. Harus ada upaya untuk mencari dengan sekuat tenaga. Sholat yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih Mbah, insya Allah. Sholat syariat. Iya, sholat secara syariat dan secara hakikat. Allah Akbar. Dan sebenarnya sekarang mungkin sudah zamannya ya, sudah banyak sekali murid-murid beliau yang sudah bertebaran di Nusantara, dan ini kan bisa memfasilitasi, menjembatani bagi jamaah atau umat-umat Islam yang belum bertemu dengan ajaran ini. Iya, betul sekali. Allah Akbar. Ini sebuah banyak sekali murid-murid beliau yang sudah tersebar di Nusantara ini. Ini sebuah anugerah yang luar biasa sebenarnya. Dikala kebimbangan umat terjadi di zaman akhir ini, hadir beliau untuk menyempurnakan amaliyah. Allah Akbar. Kira-kira cukup ya Mbah ya? Sebenarnya beliau bukan menyempurnakan. Oh, bukan menyempurnakan. Iya. Tapi beliau hanya apa ya? Ajaran dari Rasulullah menyampaikan kembali. Iya betul maksudnya. Iya. Menyampaikan kembali apa-apa yang sudah betul tertutup. Iya maksudnya itu. Jadi ajaran Rasulullah yang murni, yang justru diajarkan oleh Rasulullah SAW tertutup selama ini ya. Bukan menyempurnakan. Betul mohon maaf. Menyampaikan kembali. Iya. Karena ajaran Rasulullah itu sudah sangat sempurna ya. Iya, sudah sangat sempurna. Iya, maaf. Menyampaikan kembali. Betul. Apa-apa yang sudah tertutup dari perilaku manusia. Dari bisikan-bisikan dari bangsa iblis yang sangat kuat. Iya. Nah, pertanyaannya ini juga, Mbak. Kenapa justru ajaran Rasulullah yang murni, yang benar itu kok tidak tersampaikan kepada umat ya? Sebenarnya tersampaikan. Hanya kita manusia sudah dibisiki dari bangsa iblis. Begitu ya. Mereka berjuang sekuat tenaga. Sedangkan dari bangsa manusia hanya enak-enakan. Oh, begitu. Hanya mengikuti nafsunya. Sebenarnya sudah disampaikan. Sudah sempurna. Sudah sempurna. Jadi beliau hadir untuk membuka
kembali dan menyampaikan kembali ajaran Rasulullah SAW. kembali. Iya, itu underline-nya di situ. Oh iya, Mbah. Alhamdulillah, terima kasih Mbah. Cukup Mbah? Ya sudah. Insya Allah ya. Sepertinya sudah cukup. Insya Allah sudah cukup, sedikit-sedikit tapi coba kita pahami dan berusaha kita amalkan, istiqomahkan ya Mbah ya. Nggih. Matur monggo Mbah diunjuk dulu Mbah sebelum panjenengan. Terima kasih. Nggih. Panjenengan juga. Nggih, insyaallah. Saya mengunjuknya air zam-zam saja nih, sama-sama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, mungkin terakhir Mbah, pesan buat kami jamaah di khususnya Majelis Al Husaini Banjarnegara, napa Mbah Pumpung ini hadir jamaah-jamaahnya nih. Ya, akan saya sampaikan. Nggih. Beramalia mengikuti beliau tidaklah mudah. Banyak sekali godaan, bisikan-bisikan dari bangsa iblis dan pasukannya. Mereka tinggal diam. Seluruh pasukannya dikerahkan, baik siang maupun malam. Ya Allah, na'udzubillah. Mereka masuk ke dalam tubuh manusia, membisiki melalui pikiran-pikirannya, membangkitkan sifat-sifat iri, ria, dengki, sombong, dan lain sebagainya, ujub, supaya semua jamaah-jamaahnya saling berbenturan. Makanya itu kita semua jamaah-jamaah yang di sini harus saling menjaga, bersikap adil. Jangan merasa karena dari bangsa iblis. Itulah tujuannya menyesatkan para jamaah-jamaahnya. Allah. Seperti itu saja. Tetap ya ternyata saling menghormati, saling menghargai. Allah. Kalau dari sisi serangan-serangan gaib itu sekarang gimana posisinya itu? Ya, serangan dukun. Tidak apa-apa. Okay. Alhamdulillah. Matur nuwun Mbah informasinya. Monggo bisa pamit. Sekali lagi kami terima kasih mendoakan jasa ahsanul jasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit. Terima kasih. Sama-sama. Sekonturipun. Saya diberi kehormatan untuk hadir di majelis ini. Saya mohon pamit. Monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, demikian permisa teman-teman sahabat sedulur PGN dimanapun panjenengan berada. Ini sebuah follow up tindak lanjut dari konten sebelumnya terkait dengan rahasia besar sholat, yang kemudian kita coba mengkaji sebenarnya bagaimana sih sholatnya Rasulullah SAW. Ternyata ya yang beliau ajarkan memang betul-betul sudah sempurna, seluruh ibadahnya termasuk sholatnya, sehingga yang termasuk diajarkan oleh beliau Romo Kiai betul-betul datang dari guru ke guru sampai ke Rasulullah dan sampai kepada Allah, dan sangat terjaga kemuliaannya. Oleh karena itu bagi jamaah nih dan kita semuanya, bagi netizen di mana berada, semoga ini bisa melengkapi data dan petik ya, sudah belajar syariat sholatnya sudah paham, sudah dilaksanakan. Semoga ini bisa menjadi referensi. Ternyata Rasulullah pun sholatnya menghadirkan hati, menghadirkan rohani, lahir dan batin. Karena dengan sholat lahir dan batin, syariat dan hakikat itu yang bisa
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tiga kategori amal yang diterima, amal yang ditolak, dan amal yang hanya sekedar dicatat. Nah, semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat bimbingan sehingga amal-amal kita bisa sampai ya Kang Suta ya, beramaliyah itu sampai kepada Allah, dicatat dan sampai bahkan dibalas dengan balasan yang terbaik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tidak bermaksud apapun pada siapapun, bahwa ini sifatnya kegoiban, persepsi sudut pandang gaib tentu tidak bisa dipercaya 100% atau bisa dilogik dengan cara nalar, karena kebenaran juga mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kami semuanya Kang Suta bisa istiqomah dan tentu bisa menjalankan apa-apa yang sudah diajarkan oleh beliau ya, karena beliau itu menyingkap takbir yang selama ini menutup apa-apa yang sudah disampaikan Rasulullah dan menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan ajaran yang sempurna dari Rasulullah SAW, yaitu ajaran secara syariat dan hakikat. Kita salam bareng-bareng Kang Suta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteguhan hati yang berpegang pada janji.